Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfirdayati. Saya dari Universitas Islam Lamongan, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis materi pembelajaran. Menurut Sylvia Nurfaizah dan Ummu Khairiyah, jenis materi pembelajaran terdiri dari 5 macam. Yang pertama, fakta. Fakta ialah sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami atau nyata keberadaannya. Misalnya, nama-nama lambang, nama orang, dan lain sebagainya. 2. Konsep atau teori. Konsep atau teori ialah ide atau gagasan yang menjelaskan tentang serangkaian fakta di mana pernyataan tersebut harus memadukan dan universal. 3. Prinsip. Prinsip merupakan suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir, misalnya dalil dan rumus. 4. Prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas atau teknologi sebuah sistem. 5. Nilai atau hasil. Nilai atau hasil belajar aspek sikap. Contoh, pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, yakni pengertian lingkungan, komponen ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumber daya pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, menurut Latifah Hanum. Menurut Latifah Hanum, jenis materi pembelajaran terdiri dari 6 macam. Yang pertama, fakta. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain-lain. 2. Konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul dari hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khas, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. 3. Prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, dan lain-lain. 6. Equity, artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Yang selanjutnya, menurut Tuti Irani dan Akpin Ramadan. Menurut Tuti Irani dan Akpin Ramadan, jenis materi pembelajaran terdiri dari 5 macam. Yang pertama, fakta. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenarannya, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. 2. Konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang dapat timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. 3. Prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep. 4. Prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang terakhir yaitu sikap. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.